Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi interpolasi. Nah, di sini ada kerangka materinya yang akan dibahas. Yang pertama adalah deskripsi masalah, yang kedua metode-metode dalam interpolasi. Nah, di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah interpolasi linear, kuadratik, Lagrange, polinomial Newton, dan interpolasi spline. Nah, selanjutnya program MATLAB. Nah, di sini dalam program MATLAB kita akan bahas contoh soalnya dengan menggunakan algoritma yang ada. Nah, di sini deskripsi masalah. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu interpolasi. Nah, interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik-titik yang diberikan. Nah, hampiran fungsi yang biasa digunakan adalah fungsi polinomial atau suku yang banyak. Nah, di sini misalnya kita punya kasus fungsinya yaitu 2x. Nah, kemudian kita cari kemudian diketahui nilai x-nya, misalnya 0, 1, 2, 3. Kemudian kita substitusikan nilai dari x ke fx-nya. Nah, sehingga diperoleh fx-nya 0, 2, 4, 6. Nah, di sini kalau kita cari misalnya diketahui titik-titiknya, kemudian mau kita cari fungsinya, maka kita akan kewalahan apabila titik-titiknya itu lebih dari, misalnya ada banyak titik-titik yang akan nanti kita cari. Nah, pasti akan kewalahan untuk mencari fungsinya. Nah, sehingga dari sini kita gunakanlah metode numerik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, di sini juga kita butuhkan yang namanya komputasi numerik. Kenapa? Karena komputasi numerik ini kita menggunakan yang namanya program MATLAB dan Excel dan sebagainya. Nah, kalau kita gunakan aplikasi MATLAB misalnya, perhitungan dapat dilakukan dengan mudah tanpa kita cari lagi dengan menggunakan rumus dari metode numerik seperti itu. Nah, di sini ada gambaran interpolasi. Nah, kita perhatikan pada tabel. Nah, di sini diketahui x-nya 5. Nah, kemudian kita mau cari y-nya berapa. Nah, berarti kita mau cari variabel yang hilang. Artinya variabel untuk untuk di saat x-nya sama dengan 5, nah kita mau cari nilai y-nya berapa. Nah, di sini kita perhatikan pada gambar kurva dari data pengukuran. Nah, di sini kita lihat titiknya itu sedikit. Nah, kemudian kalau kurvanya setelah interpolasi, maka di dalam kurva itu akan ada sekumpulan titik-titik. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode dalam interpolasi. Yang pertama adalah interpolasi linear. Nah, interpolasi linear itu menggunakan 2 titik dengan menggunakan garis lurus. Nah, karena di sini menggunakan 2 titik, maka kita gunakan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, yaitu P1 dan P2. Nah, di mana P1-nya yaitu X1, Y1 dan P2-nya X2, Y2. Nah, di sini kita menggunakan rumus dari persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Nah, kita ingat kembali pada pelajaran
SMA. Di sini kita manipulasi, nah sehingga diperoleh hasilnya Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Nah, kita punya gambar yang kedua. Nah, di sini nilai dari Y-nya sama dengan selisih antara YN tambah 1 dikurang YN dibagi selisihnya XN tambah 1 dikurang XN dikali X dikurang XN ditambah YN. Nah, di situ pada gambar kita punya XN dan XN tambah 1 pada sumbu X dan YN tambah 1 pada sumbu Y. Nah, di situ ada titik tengahnya antara XN dan XN plus 1 dengan YN dan YN plus 1. Dalam hal ini X, Y. Nah, itulah yang akan dicari. Maksudnya di sini adalah kita cari di antara titik-titik yang diberikan nantinya. Itulah disebut sebagai interpolasi. Nah, di sini algoritma dalam menyelesaikan interpolasi linear yang akan kita terapkan pada program MATLAB. Nah, contoh soalnya, sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar, diperoleh data tinggi bola H setelah T detik sebagai berikut. Nah, waktunya itu 2, 3, 4, 5 dan tingginya 40, 45, 40, 25. Nah, waktu itu nilai-nilai yang ada pada waktu itu adalah nilai X-nya. Kemudian tingginya adalah nilai Y-nya. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah berapa tinggi bola saat T sama dengan 3,5, maka kita lihat di sini 3,5 itu berada di antara 3,45 dan 4,40. Nah, sehingga kita ambil titiknya di 3,45 dan 4,40. Nah, di sini kita punya X1-nya 3, X2-nya 4, Y1-nya 45 dan Y2-nya 40. Nah, nilai ini kita substitusikan ke interpolasi linear. Nah, sehingga diperoleh hasilnya Y sama dengan 42,5. Nah, ini adalah hasil dari ketinggian bolanya saat T sama dengan 3,5. Nah, selanjutnya untuk selisih terbagi. Nah, di sini rumusnya sama dengan interpolasi linear, cuman di sini lebih sederhana lagi bentuknya, di mana bentuknya yaitu P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Nah, di mana A0-nya itu sama dengan Fx0 dan A1-nya sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0. Nah, bentuk A1 ini merupakan selisih terbaginya, di mana A1-nya sama dengan Fx1 dikurang X0. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Nah, contohnya sama saja dengan interpolasi linear sebelumnya. Di sini kita hitung berapa tinggi bola saat T-nya sama dengan 3,5. Berarti kita ambil 2 titik.
di antara 3,5 itu, yaitu 3,45 dan 4,40. Nah, di sini kita bisa lihat untuk A0-nya. Nah, kan A0-nya itu sama dengan Y0-nya atau Fx0-nya, dimana A0-nya di sini adalah 45. Nah, kemudian untuk A1-nya kita cari dengan menggunakan rumus Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya, nah sehingga diperoleh A1-nya sama dengan minus 5. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Kita substitusikan nilainya, nah sehingga diperoleh hasilnya 42,5. Nah, jadi tinggi bola saat T sama dengan 3,5 adalah 42,5 meter. Nah, lanjut pada interpolasi kuadrat. Nah, metode interpolasi kuadrat ini membutuhkan minimal 3 titik. Nah, kalau interpolasi linear itu memiliki 2 titik. Nah, kalau interpolasi kuadrat berarti ada 3 titik. Nah, di mana kita bisa lihat di sini ya, karena ada 3 titik berarti di sini A0, A1, A2. Nah, nilai dari A0 yaitu Fx0, kemudian A1-nya yaitu Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0. Ini A1-nya dan A0-nya sudah didapatkan sebelumnya pada selisih terbagi tadi. Nah, kemudian nilai dari A1 ini disubstitusikan ke A2-nya. Nah, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kita perhatikan kalau kita gabungkan di sini A0, A1, A2 sampai seterusnya, maka kita peroleh persamaan P2X sama dengan A0 ditambah A1 kali X kurang X0 sampai seterusnya. Nah, di sini kita punya gambar. Untuk gambar yang pertama di sini adalah gambar interpolasi linear. Nah, berarti garisnya lurus dan juga memiliki 2 titik. Nah, sedangkan untuk interpolasi kuadrat, bentuk kurvanya itu melengkung ya. Bentuk kurvanya itu melengkung dan memiliki 3 titik, yaitu X1, X2, X3. Nah, ini algoritma dalam interpolasi kuadrat yang akan kita terapkan pada program MATLAB. Nah, selanjutnya untuk contoh soal interpolasi kuadrat, diberikan nilai log 2 sama dengan 0,3010, log 3 sama dengan 0,4771, dan log 4 sama dengan 0,6021. Nah, kita mau cari berapa nilai log 3,5-nya. Nah, cara yang pertama adalah kita cari dulu A0-nya. Nah, A0 itu sama J dengan Y0, Fx0, F2, dimana nilainya yaitu 0,3010. Nah, selanjutnya kita cari A1-nya dengan menggunakan rumus Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0. Nah, di sini berarti kita bisa lihat untuk Y1-nya yaitu 0,4771. Kemudian Y0-nya yaitu 0,3010 dibagi X1-nya yaitu 3 dan X0-nya yaitu 1.
berarti 3 dikurang 2 adalah 1. Nah ini bisa kita juga cari dengan menggunakan fungsinya, yaitu fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0. Nah hasilnya akan sama. Nah diperoleh A1-nya sama dengan 0,1761. Nah selanjutnya kita cari untuk A2-nya. Nah kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui. Nah sehingga diperoleh hasil A2-nya yaitu minus 0,0256. Nah di sini sudah kita dapatkan nilai dari A0, A1, A2-nya. Nah kemudian kita masukkan ke persamaannya. Dalam hal ini P2X. Nah, karena yang mau kita cari adalah log 35, berarti kita substitusikan X-nya 3,5. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 0,5459. Nah, selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu interpolasi polinomial Newton. Nah, metode ini merupakan lanjutan dari interpolasi linear di 2 titik dan interpolasi kuadratik di 3 titik dengan menggunakan pendekatan selisih terbagi. Nah, jadi polinomial Newton ini ya gabungan antara interpolasi linear dan kuadratik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk P1X-nya yaitu A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Nah kemudian untuk P2X-nya kita substitusikan nilai dari P1-nya. Nah sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Untuk P3-nya kita masukkan nilai dari P1 dan P2-nya. Nah sehingga diperoleh seperti ini. Nah bisa kita lihat di sini P3X berarti ada A0, A1, A2, A3. Nah begitu pula seterusnya sampai N. Nah sehingga kita dapatkan bentuk persamaannya Pnx sama dengan A0x ditambah A1 dikali X dikurang X0 sampai An dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis fungsi berdasarkan persamaannya. Nah, ini sudah dipelajari pada mata kuliah kalkulus, di mana jenis-jenis fungsi terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah fungsi eksponen, kedua fungsi logaritma, ketiga fungsi polinom, keempat fungsi linear, kuadrat, dan inverse fungsi. Nah, lanjut pada bentuk umum dari interpolasi polinomial. Nah, di sini kita punya polinomial berderajat 1 di mana P1X-nya sama dengan A0 ditambah A1 kali X kurang X0. Nah, ini sama seperti sebelumnya tadi. Kita dapatkan bentuk persamaannya sampai orde n, yaitu Pnx sama dengan A0x ditambah A1 dikali X kurang X0 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode keempat yaitu interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi ini digunakan untuk mencari titik-titik dari n buah titik. Berarti ada banyak titik yang akan kita cari. Nah, metode ini digunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret. Nah, bentuknya itu sangat sederhana, tidak seperti metode sebelumnya. Cuman di sini metode ini kurang disukai karena jumlah komputasinya yang dibutuhkan sangatlah banyak atau besar.
Nah, selanjutnya algoritma dalam interpolasi Lagrange yang akan kita terapkan pada program MATLAB. Kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini diketahui len 1-nya sama dengan 0, len 4-nya sama dengan 1,38, dan len 6-nya sama dengan 1,79. Dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2, nah kita cari len 2-nya berapa. Nah, di sini kita perhatikan ya, len 1, len 4, dan len 6-nya itu adalah X-nya. Kemudian Y-nya yaitu 0, 1,38, dan 1,79. Nah, di sini karena kita pakai orde 2 berarti P2X. Nah, untuk yang pertama kita kunci titik nolnya, berarti kita ambil selain itu. Dalam hal ini 4 dan 6. Nah, kemudian untuk yang kedua kita kunci titiknya 1,38. Nah, sehingga kita ambil titik X selain dari 4. Dalam hal ini 1 dan 6. Nah, begitu pula dengan 1,79, berarti kita ambil X-nya selain dari 6. Berarti di sini 1 dan 4. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah len 2, berarti kita substitusikan X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita jumlahkan semua nilai di atas. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 0,56. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan interpolasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.